semuanya, kembali lagi bersama saya Viola Persia Natalia dengan NPM A1C025071. Pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Manajemen pendidikan adalah suatu proses yang kompleks dan dinamis yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Meskipun prinsip dasarnya sama, penerapan manajemen pendidikan memiliki perbedaan signifikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Manajemen pendidikan dasar. Manajemen pendidikan dasar berfokus pada pembentukan fondasi karakter dan pengetahuan bagi peserta didik di usia emas seperti SD atau MI. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, dan mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, dan intelektual anak. Karakteristik utama pendidikan dasar. 1. Fokus pada pembentukan karakter. Penekanan kuat pada pendidikan moral, etika, dan nilai-nilai dasar. 2. Pendekatan holistik, mengintegrasikan kurikulum akademik dengan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan anak secara keseluruhan. 3. Keterlibatan orang tua. Hubungan yang erat antara sekolah dan orang tua sangat penting untuk memantau perkembangan anak. 4. Manajemen sumber daya manusia. Guru di tingkat dasar memerlukan keahlian khusus dalam mengelola kelas yang beragam dengan pendekatan yang sabar dan kreatif. 5. Manajemen kurikulum. Lebih fleksibel dan disesuaikan dengan perkembangan psikologis anak, seringkali menggunakan pendekatan tematik atau terintegrasi. Manajemen pendidikan menengah. Manajemen pendidikan menengah seperti SMP atau MTS, SMA atau SMK atau MA berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, minat, bakat, dan persiapan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau memasuki dunia kerja. Karakteristik utama pendidikan menengah. 1. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Materi pembelajaran lebih spesifik dan mendalam, dengan penekanan pada pengembangan kompetensi akademik dan non-akademik. 2. Pilihan bidang peminatan. Pada jenjang SMA atau MA, siswa mulai memilih jurusan sesuai dengan minat dan bakat mereka, seperti IPA, IPS, bahasa, dan lain-lain. Sementara itu, di SMK, manajemen fokus pada pengembangan keterampilan kejuruan. 3. Bimbingan konseling yang intensif. Peran guru BK sangat krusial dalam membantu siswa mengatasi masalah pribadi, memilih jalur studi, dan merencanakan karir. 4. Manajemen ekstrakurikuler yang dipersip. Berbagai klub dan organisasi ditawarkan untuk mengakomodasi minat siswa seperti olahraga, seni, sains, dan kepemimpinan. 5. Peningkatan akuntabilitas. Penilaian kinerja guru dan hasil belajar siswa menjadi lebih terstruktur dan berbasis data. Manajemen pendidikan tinggi. Manajemen pendidikan tinggi seperti universitas, institut, politeknik, sekolah tinggi adalah yang paling kompleks. Tujuannya tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menciptakan inovasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Karakteristik utama pendidikan tinggi. 1. Otonomi dan akuntabilitas. Institusi pendidikan tinggi memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengelola kurikulum, keuangan, dan sumber daya manusia, namun juga dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang tinggi kepada publik. 2. Fokus pada tridharma perguruan tinggi. Manajemen diarahkan untuk mengintegrasikan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. 3. Manajemen dosen dan staf profesional. Dosen di tingkat ini adalah akademisi dan peneliti yang membutuhkan dukungan manajemen untuk publikasi ilmiah, riset, dan pengembangan profesional. 4. Manajemen keuangan yang kompleks. Sumber dana yang berasal dari berbagai sumber seperti SPP, hibah penelitian, kerjasama industri yang memerlukan pengelolaan yang transparan dan strategis. 5. Manajemen mutu internasional. Banyak perguruan tinggi berupaya mencapai akreditasi dan rekognisi internasional yang menuntut standar mutu yang sangat tinggi dalam semua aspek manajemen.
6. Hubungan dengan industri dan pemerintah. Manajemen pendidikan tinggi harus aktif menjalin kemitraan dengan sektor swasta, pemerintah, dan lembaga internasional untuk relevansi kurikulum dan keberlanjutan riset. Jadi, kesimpulannya adalah manajemen pendidikan menyesuaikan fokusnya di setiap jenjang. Pendidikan dasar tujuannya adalah pembentukan karakter. Pendidikan menengah fokusnya pada pengembangan kompetensi dan bakat. Sedangkan pendidikan tinggi, manajemen diarahkan pada tridharma perguruan tinggi, seperti pendidikan, penelitian, dan pengabdian, dengan otonomi dan akuntabilitas yang tinggi.